Oke, kali ini saya ingin bahas tentang kebijakan dan kebijakan publik. Ini bagian dari pendahuluan untuk membahas tentang kebijakan atau studi kebijakan pendidikan. Nah, bicara tentang kebijakan pendidikan, kita perlu memahami apa itu kebijaksanaan dan apa itu kebijakan. Seringkali kita tidak bisa membedakan mana kebijaksanaan, mana kebijakan. Kita seringkali menggunakan kata kebijaksanaan untuk kebijaksanaan pemerintah gitu. Nah, tapi ini bicara sesuatu yang beda tipis, tetapi punya bagian masing-masing. Kita mulai dengan istilah kebijakan. Jadi kita bicara tentang kebijakan itu berkaitan dengan kearifan, sumber berbagai pilihan. Nah, di dalam itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah cara memecahkan masalah berbentuk tindakan negatif. Ini yang kebijaksanaan tanda kutip ya. Jadi cari jalan keluar sebuah tindakan-tindakan kebijaksanaan untuk kemudian tindakan berbentuk negatif. Tetapi ada bagian berikutnya adalah kebijaksanaan dalam arti pilihan terbaik dalam memecahkan masalah. Nah, berdasarkan hati nurani tentunya. Jadi secara etik dan moral hal ini mengikat begitu. Jadi ini kebijaksanaan, bagaimana ada tindakan-tindakan yang berdasarkan hati nurani untuk memecahkan masalah gitu. Dan secara etik dan moral ini juga mengikat, sehingga ini sesuatu yang dianggap orang yang punya kebijaksanaan itu orang yang hatinya baik dan lain sebagainya gitu. Lalu yang berikutnya adalah kebijakan. Kebijakan itu apa? Kebijakan itu adalah pilihan terbaik dalam batas kompetensi dan secara formal itu mengikat. Ini sesuatu yang ini semua bicara tentang pilihan terbaik. Dari sekian banyak hal cara memecahkan masalah, kita memilihnya begitu. Kebijaksanaan itu memecahkan masalah berdasarkan hati nurani, secara etik dan moral yang mengikat. Tetapi ketika bicara kebijakan itu sesuatu yang dalam batas kompetensi. Tidak semua orang bisa menghasilkan kebijakan. Tukang ojek tidak bisa bikin kebijakan pemerintah Kabupaten Semarang, tidak bisa. Dia tidak punya kompetensi di situ. Siapa yang bisa membuat kebijakan adalah orang yang punya kompetensi di situ, yang secara moral itu akan mengikat juga begitu. Ini adalah kebijakan, sehingga kebijakan itu tidak diterbitkan oleh sembarang orang, tetapi kebijakan adalah sesuatu yang dihasilkan untuk membuat sebuah tindakan dari sekian banyak pilihan yang dibuat oleh seseorang yang punya batas kompetensi tertentu. Tidak semua bisa memilih gitu loh. Tidak semua bisa memutuskan sebuah kebijakan, tetapi ada batas-batas kompetensinya. Lalu ada berbagai istilah yang digunakan untuk studi kebijakan. Istilah pertama itu adalah kebijakan sebagai label untuk bidang kegiatan. Nah, istilah kebijakan ini sering digunakan sebagai nama bidang kegiatan pemerintah tertentu. Jadi ini kebijakan, misalnya kebijakan ekonomi, ada kebijakan sosial, kebijakan luar negeri. Indonesia pernah punya kebijakan luar negeri, umpama pengampunan pajak untuk orang-orang kaya yang punya uang, simpan uangnya di luar negeri. Dan itu berkaitan juga dengan kebijakan ekonomi. Jadi ada disebut dengan tax amnesty, pengampunan pajak. Lalu dalam kegiatan ekonomi biasanya ada kebijakan timbal dagang dengan berbagai negara. Biasanya pertukaran barang. Indonesia membeli pesawat tempur, itu bayarnya tidak pakai uang begitu loh, tapi bayarnya pakai barang. Nah, itu ada tertuang dalam sebuah kebijakan transaksi
internasional, dalam bidang militer dan ekonomi gitu. Nah, itu dituangkan dalam sebuah kebijakan untuk kemudian transaksi itu bisa dilakukan. Jadi kemudian dalam kebijakan sosial itu ada kebijakan pemberian vaksin gratis. Kemarin selama pandemi pemerintah memberikan kebijakan vaksin gratis. Ada vaksin sekarang sudah booster kedua sudah mulai dilakukan lagi. Jadi yang sudah vaksin 3 kali bisa vaksin keempat. Lalu ada kebijakan tentang kartu Indonesia Sehat umpama, kebijakan kartu Indonesia Pintar, kebijakan beberapa hal yang berkaitan dengan sosial, pemberian bantuan dan lain sebagainya. Umpama di dalam dunia tenaga kerja ada kebijakan tentang jaminan sosial tenaga kerja yang kemudian diatur oleh pemerintah di situ. Jadi di dalam pendidikan itu ada berbagai kebijakan, termasuk yang terbaru ini adalah kebijakan tentang kurikulum merdeka atau kebijakan kampus merdeka. Kalau yang lama itu ada kebijakan tentang dana alokasi khusus, dana BOS, bantuan operasional sekolah. Kemudian ada kebijakan-kebijakan yang lain. Dulu pernah ada kebijakan tentang mengklasifikasikan sekolah-sekolah standar nasional, sekolah standar internasional dan lain sebagainya. Itu yang pernah dibuat di pemerintah. Setiap kebijakan itu dibuat tentunya ada tujuannya, dan kebijakan itu adalah sebagai label untuk bidang kegiatan tersebut begitu. Nah, berikutnya kebijakan sebagai ekspresi dari tujuan umum dan keadaan yang diinginkan begitu. Nah, istilah kebijakan ini digunakan untuk menunjukkan keinginan pemerintah tentang keadaan umum yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Selama dalam sekian tahun pemerintahan ditargetkan sebuah program strategis nasional, dan itu masuk di situ. Jadi keinginan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila ini menjadi salah satu semangat melandasinya, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan-kebijakan dengan tujuan diekspresi dari tujuan umum dan keadaan yang diinginkan. Keinginan pemerintah itu seperti apa gitu. Seperti umpama keinginan meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga pemerintah mengatur dengan dibuatnya sekolah satu atap. Jadi dalam satu lokasi sekolah ada SD sekaligus SMP di situ, sehingga anak-anak yang harusnya pergi dari desa ke tempat lain untuk sekolah SMP bisa ditangani begitu, dengan cara kebijakan ini, sekolah satu atap. Lalu kemudian ada kebijakan di pendidikan itu umpama sonasi. Sekarang sonasi itu pada sisi lain menguntungkan, pada sisi lain juga menimbulkan masalah begitu. Tetapi setidaknya dia kebijakan sonasi mengurangi kesenjangan. Karena dulu orang berpikir satu sekolah itu sekolah unggul, sekolah yang lain adalah sekolah kelas nomor sekian yang tidak sekolah jelek lah, sekolah buangan lah gitu. Sehingga murid-murid jelek lah ke sana. Sekarang tidak bisa. Sistem sonasi itu adalah sistem yang dibangun oleh pemerintah untuk kemudian kepentingan bersama. Lalu keinginan menciptakan contohnya swasembada pangan, sehingga dibuatlah kebijakan tentang pengelolaan lahan tidur dan lain sebagainya. Lalu ada keinginan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga dibentuklah dulu tidak ada lembaga komisi pemberantas korupsi KPK, tapi karena ada upaya, ada keinginan baik dari pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka kemudian dibentuklah itu untuk menangani banyak kasus korupsi dan lain sebagainya. Lalu
ada keinginan untuk menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa, sehingga kemudian banyak hal yang dilakukan seperti sekarang isu yang sedang ramai soal tentang aparatur negeri sipil ASN gitu. Jadi kemudian soal juga sistem-sistem yang coba dibangun sekarang. Beberapa pengurusan tidak perlu datang ke tempat, tetapi semua by sistem untuk kemudian mengurangi calo-calo itu. Kalau biasanya dulu lebih banyak calonya daripada pelayanan dari lembaga pemerintahnya gitu. Jadi orang-orang yang berani pakai calo, punya uang, itulah yang bisa proses gitu. Lalu kemudian ada keinginan menciptakan disiplin secara nasional, sehingga diaturlah semua. Contoh yang terbaru adalah menggunakan tilang elektronik. Kemudian di beberapa jalan diatur batas kecepatan berkendara, yang kemudian diberi kamera-kamera pemantau, yang ya itu tujuannya adalah untuk menciptakan disiplin secara nasional. Ini kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan sebuah masalah yang ini adalah ekspresi dari tujuan umum. Tujuan umumnya itu adalah masyarakat adil dan makmur. Kemudian kebijakan sebagai proposal khusus gitu. Jadi ini biasanya sebuah usulan-usulan dari berbagai pihak di luar struktur gitu, dan maupun yang di dalam struktur pemerintah. Usulan-usulan ini misalnya ada usulan untuk undang-undang sistem pendidikan nasional, rancangannya. Kemudian ada yang mengajukan dengan rancangan undang-undang penolakan sistem pendidikan nasional. Nah, contoh lain ada usulan pembubaran Ahmadiyah, lalu kemudian ada usulan melindungi Ahmadiyah. Ada banyaklah kasus hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan sebagai sebuah usulan. Memang ini akan ada pihak-pihak yang mengusulkan kebijakan-kebijakan yang akhirnya nanti mana yang akan diterapkan. Jadi kebijakan itu timbul bukan berdasarkan keinginan dari pemerintah pusat, tetapi biasanya ini ada usulan-usulan. Jadi ini adalah upaya juga kemudian untuk memecahkan berbagai masalah yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang istilah yang keempat yang dipakai adalah kebijakan sebagai keputusan pemerintah. Nah, kebijakan ini digunakan untuk merujuk pada keputusan-keputusan pemerintah. Misalnya dulu pernah diatur tentang rintisan sekolah berstandar internasional, sekolah nasional tapi disiapkan menjadi sekolah berstandar internasional. Lalu dilakukan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi. Nah, hasil dari peninjauan kembali dari Mahkamah Konstitusi itu kemudian dilahirkan sebuah keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Keputusan itu adalah keputusan penghapusan RSBI itu, rintisan sekolah berstandar internasional. Sekarang akhirnya semua sekolah ditetapkan standarnya sama, tinggal diakreditasi dia mencapai level yang mana, kan begitu. Sehingga kemudian apalagi kemudian nanti ketika muncul era manajemen berbasis sekolah, itu ada perpindahan pengelolaan dari tersentral ke pihak sekolah, yang kemudian sekolah perlu mengembangkan sendiri sesuai dengan standar minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kemudian mencapai peningkatan mutu. Sekarang sekolah harus bersaing, membangun daya saingnya masing-masing. Lalu ada mengenai peraturan pemerintah tentang standar nasional. Nah, itu peraturan itu adalah kebijakan pemerintah. Jadi semua kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan itu adalah
kebijakan. Jadi umpama kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, seluruh sekolah dasar dan menengah wajib melaksanakan ekstrakurikuler bahasa daerah, dari bahasa suku dan lain sebagainya. Nah, itu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai sebuah keputusan, dan itu harus dilaksanakan, itu harus dilakukan pada level bawah. Lalu ada umpama termasuk yang sekarang ini adalah kebijakan kalau di pendidikan itu adalah zonasi. Jadi anak saya yang dari desa A tidak bisa pergi sekolah ke kabupaten lain kecuali saya pindah domisili karena pekerjaan gitu. Kalau tidak ya tidak bisa begitu ya. Dan itu yang diatur untuk kemudian memeratakan. Nanti kalau tidak, sekolah unggul antri sampai ribuan, sekolah lain tidak dapat siswa. Walaupun sekarang di era zonasi ditemukan juga sekolah yang tidak dapat siswa. Masalahnya apa? Masalahnya ketika sekolah itu di sekitar radius sekolah itu 2 kilo sekolah itu penduduknya sangat sedikit karena daerah perkantoran. Celakanya lagi, orang-orang di daerah itu banyak yang tidak punya anak usia sekolah. Ya sudah, dalam tahun ini umpama 2 tahun terakhir ini ada beberapa sekolah tidak punya murid kelas 1 dan tidak punya murid kelas 2 karena secara zonasi tidak ada anak di zona tersebut begitu. Ya ini sisi lain dari kebijakan kelemahan dari kebijakan zonasi itu yang kemudian ini jadi masalah. Berarti kan harus dipecahkan masalah tersebut, maka nanti akan muncul lagi kebijakan memecahkan masalah tersebut begitu. Nah jadi lalu ada kebijakan sebagai otorisasi formal. Jadi kebijakan ini juga kadang digunakan untuk merujuk pada peristiwa yang telah disahkannya sebuah peraturan perundang-undangan. Jadi umpama dulu pernah saya ketika sekolah SMP, SMK saya harus bayar padahal itu sekolah negeri. Lalu kemudian ini kan menyebabkan orang-orang dari keluarga tidak mampu tidak bisa sekolah, orang-orang dari keluarga yang sulit ya tidak bisa akses pendidikan. Sekolah negeri gurunya sudah digaji oleh pemerintah, kok masih ada pungutan dan lain sebagainya, sehingga kemudian dikeluarkanlah peraturan, yaitu peraturan Permendikbud nomor 60 tahun 2011. Maka sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri itu dilarang melakukan pungutan biaya pendidikan begitu. Nah, lalu kemudian menimbulkan persoalan juga gitu. Dana pendidikannya kurang, terus mau bagaimana? Nah, kemudian akan muncul lagi kebijakan lain. Tetapi secara formal ini sudah dihasilkan sebuah aturan yang kemudian itu akan dilakukan secara formal di sekolah. Jadi kemudian pada tahun 2012 misalnya itu dikeluarkan Permendikbud nomor 44, maka semua sekolah dasar dan menengah pertama diperbolehkan melakukan pungutan biaya tertentu. Kemarin nggak boleh 2011, 2012 boleh tertentu. Ya ini dibuat untuk apa? Memecahkan masalah gitu loh. Karena seluruh operasional sekolah itu tidak bisa di-cover sepenuhnya dari dana pemerintah. Makanya kalau nanti belajar di manajemen berbasis sekolah, ketika belajar manajemen berbasis sekolah, di manajemen berbasis sekolah itu ada namanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu adalah upaya melibatkan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan. Entah dia terlibat dalam sisi pembiayaan, entah terlibat dalam sisi tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Tetapi semua upaya yang dilakukan atau yang diusahakan untuk kemudian peningkatan mutu
pendidikan tersebut. Lalu ada juga kebijakan itu sebagai program. Jadi kebijakan itu adalah program. Istilah ini digunakan untuk menyebut program pemerintah. Misalnya program khusus umpama dari sekolah. Sekarang misalnya ada program usaha kesehatan sekolah. Itu ada UKS. Di setiap sekolah wajib punya UKS. Nah, ini adalah sebuah program dari pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang baik, siswa yang sehat, sehingga kalau siswanya sehat, pendidikannya juga baik gitu. Sehingga nanti di sekolah ada program imunisasi, di sekolah ada program makanan sehat dan lain sebagainya. Itu bagian dari program. Ada program umpama perumahan rakyat. Sekarang ada program pemerintah perumahan DP 0%. Ya, jadi beli rumah bisa DP 0%, atau ada perumahan subsidi, beli rumah tetapi pemerintah memberikan subsidi. Subsidi bisa diberikan dalam bentuk subsidi uang muka, ada subsidi pada selisih bunga dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah sebuah kebijakan dalam bentuk program yang dihasilkan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah juga gitu. Nah, program itu adalah kegiatan khusus pemerintah yang telah disahkan, yang diorganisasikan, kemudian didukung dengan berbagai sumber daya yang diperlukan. Nah, misalnya ketika pemerintah menerbitkan kebijakan DP 0%, maka pasti harus didukung oleh ketersediaan dana untuk operasional pembangunan perumahan, kemudian untuk pembiayaan-pembiayaan yang lain, bantuan operasional, bantuan subsidi uang muka misalnya. Dan itu pasti pemerintah harus memikirkan sumber-sumber dana yang lain. Tetapi secara keseluruhan ini adalah sebuah program yang dibuat untuk memecahkan masalah. Misalnya tingginya jumlah masyarakat yang tidak punya tempat tinggal. Dan itu adalah upaya untuk mengurangi jumlah perumahan kumuh dan lain sebagainya. Dengan adanya perumahan subsidi kan perumahan kumuh bisa ditekan, karena artinya pemerintah membuka peluang untuk masyarakat mengakses dana, mengakses pembelian rumah dan lain sebagainya. Walaupun itu dibatasi, diatur minimal penghasilannya berapa, maksimal penghasilannya berapa untuk bisa dapat dana subsidi tersebut. Jadi dulu pemerintah punya program keluarga berencana, yaitu adalah kebijakan begitu. Karena kalau tidak dibikin program keluarga berencana, jumlah penduduk Indonesia naiknya cepat sekali gitu. Naiknya cepat, lalu kemudian tidak bisa kasih makan, repot juga. Meningkat jumlah masyarakat miskin, ketika meningkat masyarakat miskin, lalu pemerintah juga yang pusing kasih makannya bagaimana dan tinggalnya di mana, nanti banyak yang tinggal di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Lalu kita juga bicara tentang kebijakan itu adalah sebuah keluaran atau sebuah luaran dari pemerintah. Jadi istilah kebijakan kadang digunakan untuk merujuk apa yang senyatanya dihasilkan atau diberikan oleh pemerintah. Pemerintah membuat program bantuan langsung tunai. Dia bisa masuk kategori kebijakan sebagai program, tetapi kebijakan juga sebagai sebuah luaran dari upaya pemerintah. Bantuan langsung tunai, kartu Indonesia Sehat, dan lain sebagainya. Lalu ada pemberian vaksin COVID kemarin. Lalu ada contoh dulu di Jakarta ada kartu Jakarta Sehat. Di Bali itu ada satu kabupaten di Jemberana ada kartu untuk masyarakat juga, untuk kartu kesehatan gitu. Jadi masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan gratis di tempat-tempat seperti puskesmas pembantu atau dokter-dokter tertentu di rumah sakit umum dan lain sebagainya. Ada juga pemberlakuan tentang peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Itu adalah
kebijakan sebagai luaran dari sebuah rencana pemerintah. Ada juga kebijakan sebagai hasil. Nah, istilah kebijakan kadang juga digunakan untuk merujuk pada proses pembuatan kebijakan itu sendiri yang mencakup ada beberapa hal. Yang pertama bicara tentang penyusunan agenda kebijakan. Yang berikutnya ada perumusan kebijakan. Jadi dalam sebuah kebijakan itu ada penyusunan agenda kebijakan. Nanti apa itu agenda kebijakan? Itu ada satu paparan tersendiri tentang apa itu agenda kebijakan. Bagaimana perumusan kebijakan? Implementasi kebijakannya seperti apa? Evaluasi kebijakannya seperti apa? Perubahan kebijakan dan pengakhiran sebuah kebijakan. Jadi dimulai dengan penyusunan, lalu kemudian perumusan, implementasi, evaluasi, perubahan, lalu mengakhiri sebuah kebijakan. Dan ini kebijakan sebagai hasil. Jadi, analisis kebijakan itu merupakan analisis terhadap berbagai tahap proses kebijakan tadi. Jadi kalau kita belajar analisis kebijakan, maka analisis kebijakan adalah proses seperti tadi, seperti sebuah penelitian, meneliti penyusunan agenda kebijakannya, agenda settingnya, perumusan kebijakannya, siapa yang merumuskan kebijakan itu, implementasinya seperti apa, kemudian apakah ada pedoman, ada juknis, ada panduan, penjelasan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana evaluasinya, kapan dievaluasi, siapa, dan lain sebagainya. Lalu kemudian perubahan kebijakan, bagaimana kalau perubahan kebijakan, dan akhirnya bagaimana mengakhiri kebijakan itu sendiri. Jadi kemudian ada kebijakan sebagai teori dan model, ada kebijakan sebagai proses. Dan dua hal ini secara sederhana bahwa ini adalah sebuah kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah sebagai sebuah teori atau sebagai, tetapi juga kebijakan sebagai sebuah proses. Ini ragam istilah yang berkaitan dengan kebijakan. Lalu apa itu kebijakan? Kebijakan itu apa? Kebijakan itu terdiri dari serangkaian keputusan dan tindakan untuk mengalokasikan nilai-nilai. Jadi kebijakan itu adalah sebuah keputusan, tidak hanya sebuah keputusan, tetapi juga sebuah tindakan untuk mengalokasikan nilai-nilai. Ini menurut Easton. Kemudian berikutnya, kebijakan juga dipahami sebagai serangkaian keputusan yang saling terkait. Ada berbagai keputusan yang dihasilkan dan semua saling terkait. Dan ini berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara mencapainya dalam situasi tertentu. Jadi ada sebuah tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Maka dibuatlah sebuah keputusan untuk mencapai hal tersebut. Lalu yang ketiga, kebijakan pada hakikatnya adalah sebuah bentuk penyikapan, bagaimana menyikapi tertentu yang sekali dinyatakan akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat gitu. Jadi bagaimana menyikapinya, dan ini ada bagaimana menyikapi sebuah masalah yang begitu dinyatakan dia akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang lainnya. Lalu kebijakan juga dipahami sebagai menunjukkan perilaku seseorang, misalnya pemerintah atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Jadi kebijakan adalah perilaku dari pemerintah untuk memecahkan sebuah masalah. Bagaimana kemudian pemerintah mengupayakan sebuah pemecahan masalah, dan bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia bertindak, itu adalah kebijakan. Jadi serangkaian tindakan-tindakan yang ingin dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah. Lalu selanjutnya kita ingin membahas tentang kebijakan publik. Jadi jelas tadi apa itu kebijakan? Kebijakan bukan sekedar keputusan,
tetapi juga sebuah tindakan. Jadi kebijakan itu adalah keputusan, tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dan ingin memecahkan masalah. Jadi kebijakan dalam dunia pendidikan ya berarti kebijakan berkaitan dengan peraturan, keputusan-keputusan dari aktor, dari pemerintah misalnya dalam hal ini yang ingin diterbitkan untuk memecahkan masalah. Apa masalah dalam dunia pendidikan misalnya. Dan sehingga dihasilkanlah kebijakan. Yang terbaru adalah dihasilkannya kebijakan tentang kurikulum merdeka atau kampus merdeka, merdeka belajar. Itu adalah upaya pemerintah untuk memecahkan masalah dalam dunia pendidikan. Selanjutnya kita ingin membahas tentang kebijakan publik. Nah, kebijakan publik itu adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Umpama larangan pada ini biasanya kebijakan tertentu yang sifatnya jangka pendek. Pada masa pandemi kemarin, larangan mudik. Nah, itu adalah kebijakan untuk masyarakat tidak melakukan sesuatu gitu. Lalu kemudian ada juga kebijakan publik. Kebijakan publik itu adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada siapa? Kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Jadi kebijakan itu selalu ada tujuan yang ingin dicapai dan si pelaksana kebijakan perlu memahami sesuai dengan kebijakan tersebut bagaimana kebijakan itu dilakukan. Misalnya sekarang ketika bicara merdeka belajar, maka bicara merdeka belajar, pemerintah bicara juga tentang cara mencapai tujuan tersebut, cara melakukannya, sehingga dilakukanlah sosialisasi setiap hari. Kalau kita membuka channel YouTube hari ini, kita akan menemukan setiap hari ada sosialisasi. Semuanya bicara tentang kurikulum merdeka, merdeka belajar, kampus merdeka dan lain sebagainya, sehingga kemudian terus disuarakan dan akhirnya tujuannya adalah tujuan yang ingin dicapai itu tercapai. Berikutnya, kebijakan publik adalah sebuah hipotesis yang mengandung kondisi awal dan akibat yang bisa diramalkan. Jika dibuat kebijakan ini, maka akan seperti ini. Tindakannya apa, hasilnya apa, itu sudah diramalkan. Kalau diberlakukan kebijakan ini, maka akan menghasilkan situasi seperti ini. Itu adalah sebuah kebijakan. Jadi kebijakan itu adalah sebuah hipotesa. Jadi misalnya umpama dengan diberlakukannya, jika diberlakukan penerimaan siswa baru dengan pola zonasi, maka akan terjadi pemerataan pendidikan. Tidak satu sekolah akan menerima murid-murid yang pintar-pintar karena diseleksi, sekolah lain akan menerima murid-murid yang kurang pintar. Dan ini menimbulkan kesenjangan, maka kemudian dibuatlah kebijakan sehingga hipotesanya dengan penggunaan zonasi maka terjadi pemerataan pendidikan. Umpama dengan diberikan bantuan operasional sekolah, maka akan lebih banyak siswa yang bisa mengakses pendidikan, lebih banyak anak yang bisa sekolah. Karena kalau tidak dibuatkan dana bantuan operasional sekolah, masih akan ada bayar uang sekolah pada level sekolah dasar dan menengah gitu. Dan itu kemudian menyebabkan banyak anak yang tidak sekolah. Sementara pemerintah sebelumnya punya program wajib belajar 9 tahun. Jangan sampai ada wajib belajar 9 tahun, anak harus sekolah 9 tahun, tapi bayar sekolahnya mahal.
Ya tidak ada yang akan selesai 9 tahun. Wajib belajar 12 tahun umpama. Wajib belajar 12 tahun. Kalau tidak ada tidak ada kebijakan untuk pemerataan pendidikan, ya tidak akan ada yang sekolah begitu. Nah, dalam bukunya Rian Nugroho dan Tilaar Kebijakan Pendidikan misal. Dalam buku ini Rian Nugroho dan Tilaar itu membahas tentang sebuah kebijakan dari pemerintah Kabupaten Jemberana untuk pemerataan pendidikan. Jadi dalam kurun waktu tertentu sangat sedikit orang yang bisa mengakses sekolah yang baik, karena sekolah-sekolah negeri sangat sedikit jumlahnya. Sekolah swasta ada, tetapi cenderung sisa-sisa dari sekolah negeri baru pergi ke sekolah swasta, dan itu pun mutu pendidikannya kadang kurang diperhatikan. Lalu Rian Nugroho meneliti dan bersama dengan Tilaar di Kabupaten Jemberana, dia menemukan kebijakan pemerintah yang dibuat untuk memecahkan masalah di situ. Daerah ini adalah daerah yang anggaran pendapatan daerahnya rendah, tetapi bagaimana kemudian meningkatkan pendidikan? Kemudian dia lakukan berbagai kerjasama. Pada waktu itu bupatinya Pak Winase. Dia kemudian bekerja sama dengan berbagai lembaga, mulai kemudian mendirikan sekolah-sekolah baru yang menolong kemudian ada akses pendidikan. Dan sekolah-sekolah baru tidak hanya ada di kota, ditempatkan di kecamatan, di desa-desa yang sehingga orang kemudian bisa mengakses pendidikan. Dan dengan begitu pemerintah artinya bisa mewujudkan wajib belajar 12 tahun, karena akhirnya ada SMA yang didirikan. Kalau tidak seperti itu, ya tidak akan ada wajib belajar, tidak akan tercapai wajib belajar 12 tahun. Tidak mungkin kita bicara wajib belajar 12 tahun tapi tidak ada sekolah. Mungkin ada sekolahnya cuma 2, siswanya berapa? Ada 200, satu sekolah hanya terima 50. 100-nya siapa yang terima? Kemana gitu? Atau mungkin ada sekolah banyak, semua harus bayar, sehingga kemudian anak tidak bisa bayar, bagaimana? Ini kemudian dirumuskanlah kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, seperti tadi saya katakan, kebijakan itu adalah sebuah hipotesa. Awal tindakannya seperti apa, akibatnya bisa diramalkan dengan dibuatlah sekolah satu atap, kemudian pendirian sekolah baru, zonasi, penghapusan biaya SPP dan lain sebagainya. Itu adalah upaya untuk mewujudkan akses belajar sehingga lebih banyak orang yang bisa belajar. Angka putus sekolah menjadi lebih rendah. Walaupun angka putus sekolah masih terjadi sekarang, umumnya putus sekolah terjadi karena pernikahan dini dan lain sebagainya. Maka kemudian pemerintah perlu menghasilkan kebijakan-kebijakan baru lagi menangani persoalan pernikahan dini gitu. Usia pernikahan pun akhirnya diatur oleh pemerintah. Walaupun pada kenyataannya banyak yang masih pernikahan dini. Nah, selanjutnya, jadi kebijakan publik itu adalah sebuah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, untuk merealisasikan tujuan negara. Jadi kalau Indonesia, apa yang menjadi tujuan Indonesia, disusunlah dalam sebuah kebijakan untuk direalisasikan. Nah, ini juga kebijakan itu adalah sebuah strategi untuk kemudian mengantar masyarakat kepada kehidupan yang apa yang menjadi cita-cita. Umpama cita-cita Indonesia apa? Cita-cita Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur. Bagaimana mewujudkan masyarakat adil dan makmur? Maka kemudian kita memerlukan sebuah kebijakan publik. Untuk itu kita perlu tahu bagaimana karakteristik sebuah kebijakan. Nah, kebijakan publik itu adalah kebijakan yang direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat. Ada orang-orang yang terlibat dalam perumusan
kebijakan dan direncanakan oleh orang-orang dalam sistem politik. Itu sebabnya kalau ada orang yang terjun ke dunia politik sebagai anggota dewan, maka peran dari anggota dewan adalah ikut merumuskan kebijakan bersama pemerintah. Umpama peraturan daerah, tidak hanya bupati saja yang tanda tangan itu peraturan daerah, tapi ada anggota dewan yang ikut merumuskan. Maka kebijakan itu adalah sebuah kebijakan yang dirumuskan oleh orang-orang dalam sistem politik. Jadi di sebuah kabupaten umpama ingin percepatan pembangunan, kemudian dibuatlah sebuah kebijakan untuk hal itu. Lalu kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Tetapi kebijakan itu adalah sebuah pola, bukan kebijakan ini satu lain, ini lain, dan semuanya lain yang kemudian saling terpisah satu dengan yang lain, tidak saling terkait. Tetapi kebijakan itu adalah upaya dari sebuah pola yang saling menyokong, mendukung satu dengan yang lain, sehingga kemudian membangun sebuah sistem yang lebih baik. Nah, jadi kebijakan adalah karakteristiknya adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan sebuah keputusan yang tersendiri. Kebijakan juga itu adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh di pemerintah, bukan apa yang diinginkan. Jadi kalau sekedar keinginan yaitu harapan, tetapi ketika keinginan itu ingin dilakukan, maka hal itu kemudian dirumuskan dalam sebuah kebijakan, sehingga bukan hanya sesuatu yang diharapkan, tetapi bagaimana itu dilakukan, bagaimana tindakan-tindakannya, itu adalah kebijakan. Jadi kebijakan itu sampai kepada level bagaimana melakukannya, tindakan-tindakannya, itu yang yang bisa dikatakan sebagai kebijakan. Kalau masih sekedar apa yang saya ingin 2029 seperti ini, ya baru sebatas visi. Visi itu harus diturunkan dalam sebuah kebijakan. Bagaimana melakukannya, siapa yang melakukannya, kapan dilakukan, dan kemudian disusunlah sebuah aturan untuk melakukan. Aturan itu kemudian menjadi rel atau pemandu untuk kemudian itu tetap bisa jalan sesuai aturannya, sesuai kaidahnya, dan bisa tercapai. Lalu nah, kebijakan itu juga bisa positif dan negatif. Jadi kebijakan publik bisa bersifat positif, itu tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi masalah tertentu. Tapi bisa negatif juga gitu, keputusan untuk tidak bertindak, tidak melakukan sesuatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Jadi umpama pemerintah membuat keputusan untuk tidak mengurus hal itu saja kan, dan ya tetapi lebih banyak sebenarnya kebijakannya bersifat lebih ke positif. Jadi bagaimana memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya ada unsur-unsur kebijakan. Ada beberapa unsur dari kebijakan publik. Unsur pertama itu adalah unsur tuntutan kebijakan. Jadi ada policy demands. Jadi ada unsur tuntutan kebijakan. Ini biasanya dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, oleh orang-orang tertentu. Jadi ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam satu sistem politik, sehingga ada proposal yang ditawarkan kepada pemerintah. Ini loh tuntutan kami, perubahan terhadap peraturan ini dan lain sebagainya. Lalu berupa desakan agar pejabat pemerintah mengambil tindakan mengenai masalah tertentu. Contoh ini ya, di dunia olahraga yang sedang ramai kemarin, masalah pertandingan sepak bola AFF itu. Wah, itu rame, kemudian muncul desakan-desakan supaya
PSSI keluar dari AFF, yaitu adalah sebuah tuntutan, desakan. Kemudian ada bisa berupa desakan untuk tidak mengambil keputusan untuk masalah tertentu. Dan ini contoh kemudian kemarin Indonesia kemudian didesak untuk menyelesaikan percepatan masalah pandemi, karena kalau tidak kondisi ekonomi makin turun dan ini menjadi masalah tersendiri juga. Lalu berikutnya itu ada soal keputusan kebijakan, ada policy decision. Nah, keputusan pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi pada tindakan-tindakan publik begitu. Jadi seperti penetapan undang-undang. Jadi kebijakan itu berkaitan dengan penetapan undang-undang. Jadi kebijakan bukan sekedar ada dalam rumusan pemerintah, selesai berhenti di meja pemerintah, si penanda tangan, tidak, tetapi kemudian sampai ditandatangani, disahkan oleh pihak-pihak tertentu, diundangkan oleh menteri, dan kemudian dilaksanakan. Jadi memberikan perintah-perintah. Biasanya sebuah peraturan itu tidak berhenti pada peraturan itu. Jadi muncul kemudian bagian berikutnya, ada perintah untuk melaksanakan. Dibuat lebih jelas untuk menerapkan, bagaimana menerapkan peraturan tersebut. Maka dihasilkanlah yang namanya perintah-perintah eksekutif. Lalu kemudian memberikan pernyataan-pernyataan resmi terkait dengan hal itu. Makanya di awal contoh Merdeka Belajar itu Mas Menteri Nadiem berulang kali memberikan pernyataan-pernyataan resmi tentang Merdeka Belajar, bagaimana semua hal itu. Ini adalah upaya sosialisasi ya, kemudian mengumumkan peraturan-peraturan administratif, kemudian membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang. Biasanya sebuah undang-undang ada penjelasannya, dan itu dibuat sehingga menjadi jelas, tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapan. Seringkali ada undang-undang itu bingung dalam penerapannya, tetapi pemerintah harus membuatnya menjadi terang sehingga orang yang ingin melakukannya bisa melakukan dengan baik. Unsur ketiga dari kebijakan itu adalah ada pernyataan kebijakan, pernyataan resmi dari pembuat kebijakan gitu. Biasanya meliputi kebijakan itu dinyatakan dalam bentuk undang-undang sistem pendidikan nasional misalnya, undang-undang tertentu, atau ada perintah-perintah, ada dekret presiden memerintahkan ini, dibuatlah dalam bentuk tertulis. Tidak hanya kalau presiden ngomong saya perintahkan ini, pasti tidak hanya diomongkan di hadapan publik, tetapi pemerintah akan dirumuskan sebuah kebijakan untuk hal itu dilakukan, entah dalam bentuk undang-undang, entah dalam bentuk peraturan, permen, atau dalam bentuk kemudian perintah presiden. Ada peraturan-peraturan administratif yang kemudian diterbitkan, ada peraturan pengadilan kemudian menerbitkan sebuah peraturan tertentu. Lalu pernyataan atau pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti tadi presiden bicara, menteri pendidikan bicara, menteri maritim bicara, dan semua bicara menyampaikan kebijakan mereka untuk kemudian menuju Indonesia yang lebih baik, menuju Indonesia yang lebih cerdas dan membangun dan lain sebagainya. Unsur keempat dari kebijakan itu adalah hasil kebijakan. Tapi sebelum membahas hasil kebijakan, saya ingin sampaikan bahwa ada beberapa bentuk kebijakan publik itu biasanya seperti peraturan perundang-undangan. Itu produk hukum yang tertulis dan diberi kode secara formal dan legal. Itu sebabnya peraturan menteri itu biasanya tidak hanya ditandatangani oleh menterinya saja,
tapi ada kementerian lain yang terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM akan tanda tangan untuk mengesahkan peraturan tersebut atau mengundangkan peraturan tersebut. Nah, pernyataan-pernyataan publik itu, pejabat publik itu disampaikan di forum resmi dan dikutip oleh media massa, disebarkan ke masyarakat luas. Nanti kita bisa lihat pernyataan-pernyataan pemerintah tentang hal itu. Jadi kalau menganalisis sebuah kebijakan, kita bisa lihat ini pernyataan-pernyataan pejabat publik yang kita bisa pelajari. Lalu ada perilaku, tata bahasa, gaya tubuh dan lain sebagainya. Lalu soal hasil-hasil kebijakan, hasil-hasil kebijakan itu adalah berupa manifestasi nyata dari kebijakan-kebijakan publik. Apa yang menjadi wujud nyata dari kebijakan publik itu? Hasil seperti apa yang dilakukan pemerintah, seperti pembayaran pajak misalnya, kemudian pembangunan jalan raya, atau penghilangan hambatan-hambatan perdagangan. Contoh ya, pemerintah mengatur kemudian masa tunggu bongkar muat barang di pelabuhan. Jadi barang-barang yang datang dari luar negeri datang ke negara kita di pelabuhan itu dulu seringkali berhenti lama di situ sehingga lambat sekali distribusi. Nah, ini yang kemudian pemerintah membuat aturan bagaimana membereskan hal itu, termasuk sampai kepada tindakan nyata pemberantasan pungli, premanisme dan lain sebagainya di pelabuhan-pelabuhan. Ini contoh hasil kebijakan. Jadi pembangunan jalan raya misalnya, kalau ingin nanti ke IKN, ibu kota yang baru itu, maka ada hasil dari kebijakan adalah pembangunan. Karena kebijakan pemerintah itu menjadikan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru, di daerah Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru, maka sekitarnya pasti akan terdampak dengan kebijakan pembangunan jalan raya, sehingga akses jalan jadi jauh lebih baik. Nanti akan menyertai pendidikan dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada pemberantasan penyelundupan barang misalnya. Kemudian pemberian kredit seperti tadi perumahan DP 0% atau bantuan subsidi rumah dan lain sebagainya. Itu adalah hasil dari kebijakan. Lalu kemudian ada bidang evaluasi dari kebijakan. Dampak dari kebijakan ini adalah unsur terakhir dari kebijakan publik. Kebijakan itu ada dampaknya. Jadi pemerintah tidak hanya sedang menghasilkan sebuah kebijakan dan ya sudah selesailah kebijakan tersebut sampai di undang-undang, tidak, tapi bagaimana dampaknya? Dampaknya itu adalah akibat-akibat kebijakan bagi masyarakat. Masyarakat dapat apa sih? Misalnya sekarang pemerintah ketika membuat kebijakan pembangunan ibu kota baru. Nah, ketika membangun ibu kota baru, apa akibatnya bagi masyarakat? Apa akibatnya bagi masyarakat? Pemerintah sebenarnya memindahkan ke sana sebagai upaya untuk pemerataan. Selama ini pembangunan tersentral hanya di Jawa, Pulau Jawa, yang lain tidak tersentuh. Kemudian dibangunlah ibu kota di Kalimantan, titik tengah itu, yang kemudian tujuannya adalah menghasilkan pemerataan. Nah, ini adalah akibat yang akan diterima oleh masyarakat dari pembangunan. Pasti ada akibat-akibat lain yang secara ini juga bisa negatif. Nah, ada akibat juga yang dampaknya sesuatu yang diinginkan dan sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau sesuatu yang diinginkan itu adalah sesuatu yang sudah diprediksi dari awal. Pemerintah umpama membangun pendidikan satu atap. Nah, saya contoh di Kabupaten Murung Raya di Kalimantan Tengah. Dulu pernah ada seorang bupati namanya Bupati Willy. Dia punya program disebut sebagai Murah Cerdas. Murah Cerdas itu Murung Raya Cerdas. Itu adalah kebijakan pemerintah daerah untuk mewujudkan
Murung Raya sebagai kabupaten yang cerdas. Maka bagaimana pelaksanaannya? Dibangunlah kemudian sekolah satu atap. Dampaknya seperti apa? Anak-anak yang lulus SD tidak perlu pergi ke daerah lain untuk sekolah SMP. Dia tetap bisa tinggal di desanya dan dia mengakses pendidikan sekolah menengah pertama. Dampak lainnya adalah ada daya serap kemudian tenaga kerja. Dulu banyak orang tidak terserap jadi guru, kemudian mulai terserap jadi guru. Nah, ini dampak. Dia memecahkan masalah pengangguran, tetapi juga memecahkan masalah pendidikan. Kemudian akses pendidikan jadi lebih terbuka. Saya sampai pergi pernah ke satu desa di Hulu Barito itu. Pak, saya bayangkan kalau anak-anak dari desa tersebut harus sekolah, dia harus turun ke satu kecamatan di daerah kecamatan Seribu Riam sana. Dia harus turun ke sana. Wah, itu perjalanan tidak dekat, cukup jauh. Dan program dari Murah Cerdas itu berdampak pada jumlah anak yang lulus 9 tahun menjadi lebih tinggi. Artinya akses pendidikan lebih tinggi, upaya mencerdaskan masyarakat menjadi lebih tinggi gitu. Nah, ini dampak dari sebuah kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Ya, contoh lain bantuan kredit dari pemerintah itu tujuannya untuk kemudian petani memperbaiki kehidupan sosial ekonominya. Ketika saya kemarin pergi ke Kabupaten Barito Utara, ke daerah Kecamatan Gunung Kurai, nah, saya temukan ada satu upaya pemerintah menyelesaikan masalah lahan tidak berfungsi, lahan tidur, karena sistem berladang. Hari ini digunakan lahannya, tahun depan tidak difungsikan lagi. Kemudian pemerintah bekerja sama dengan masyarakat, memberikan pendampingan dengan program penanaman kedelai, lalu penanaman jahe. Diberikan bantuan oleh pemerintah, diberikan pendampingan supaya lahan tidur masyarakat ini berfungsi. Tetapi kita perlu melihat sisi dampaknya. Apa dampaknya? Pada sisi dampaknya itu masyarakat ketika panen kedelai maka ekonomi bisa meningkat. Sekarang kemudian dibarengi dengan masuknya UMKM. Di satu desa sudah mulai masuk UMKM. Di situ pengolahan kedelai, umpama untuk membuat tahu, membuat kedelai, membuat tempe, sehingga hasil panen masyarakat tidak harus dikirim keluar daerah, tetapi bisa menjadi satu komoditas yang dinikmati satu kecamatan dengan diolah menjadi kedelai, menjadi tempe, menjadi tahu, bisa menjadi susu kedelai, sehingga perputaran uang menjadi lebih cepat, harganya juga menjadi lebih adil. Kalau dulu mereka beli kedelai dari kota ke desa, itu harga 1 kilo sudah 50.000. Bayangkan saja kalau beli tempe, beli tahu, berapa kali dari harga kedelainya gitu. Ini yang kemudian menghambat ekonomi. Hambatan ekonomi berdampak pada yang lain lagi, hambatan pada pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah dampak dari kebijakan. Nah, pada sekarang sebenarnya ketika pemerintah membuat kebijakan-kebijakan itu, apa sih yang menjadi tujuan dari sebuah kebijakan publik itu? Apa yang menjadi tujuan dari kebijakan publik? Kebijakan publik itu bertujuan untuk mendistribusi sumber daya negara, lalu kemudian berlawanan dengan menyerap sumber daya ke negara. Jadi dari negara mendistribusi sumber daya, tetapi sisi lain ada menyerap sumber daya ke negara. Kemudian ada memperkuat negara dan memperkuat masyarakat. Ada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan untuk memperkuat negara.
Kalau tidak kuat negara, maka kita bisa terancam dari negara-negara asing. Tetapi memperkuat negara tidak cukup, karena harus juga diperkuat masyarakat. Masyarakat juga harus diperkuat. Maka harus ada kebijakan-kebijakan seperti tadi, ada kebijakan tentang pendidikan yang kemudian memperkuat masyarakat. Kebijakan secara ekonomi. Nah, ketika masa pandemi kemarin, ada upaya kebijakan-kebijakan memperkuat negara, sehingga secara ekonomi negara tidak mengalami kebangkrutan. Jadi masyarakat juga sedang mengalami kesulitan, banyak yang tidak bekerja. Bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan? Sehingga contoh ya, di Kabupaten Semarang ini banyak pabrik garment. Nah, sekarang pabrik garment tidak mungkin tutup, tetapi ada kebijakan untuk pencegahan penularan penyakit. Tidak mungkin berkumpul, tidak mungkin pabrik tutup, tapi juga tidak mungkin berkumpul. Bagaimana solusinya? Kemudian dipikirkanlah secara bersama oleh pemerintah, oleh pengusaha. Solusinya, negara tetap harus kuat secara ekonomi, masyarakat juga harus kuat secara ekonomi. Kemudian perusahaan-perusahaan ini melakukan upaya, misalnya karyawan bekerja di rumah. Jadi karyawan-karyawan yang punya mesin penjahit, mereka bisa mengerjakan pekerjaannya di rumah, yang kemudian nanti hasil kerjanya disetor ke pabrik. Jadi pabrik, jumlah karyawan yang bekerja di pabrik menjadi rasionya sangat kecil, sehingga kerumunan bisa diminimalkan. Ini satu contoh kebijakan yang dibuat untuk memperkuat negara, tetapi pada sisi lain juga ada memperkuat masyarakat. Kebijakan juga dihasilkan sebagai upaya menghasilkan regulasi, aturan. Tetapi juga kebijakan dihasilkan untuk membatalkan sebuah kebijakan sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah ada kebijakan A, kebijakan ini bisa dihentikan dengan menghadirkan kebijakan yang baru. Dengan hadirnya kebijakan yang baru, maka membatalkan kebijakan sebelumnya. Itu seperti itu polanya. Kemudian ada dinamisasi dan stabilisasi. Jadi kebijakan dihasilkan sebagai upaya untuk kemudian menghasilkan kondisi yang dinamis dan stabil. Ya, jadi kebijakan itu adalah sebuah upaya yang kemudian menjalankan, selalu ada dua sisi yang berjalan. Ada sisi pemerintah, ada sisi masyarakat, ada sisi stabilnya, ada sisi kemudian dinamisnya. Tidak cukup hanya stabil dan mengabaikan dinamisasi. Dinamis kemudian tidak stabil. Umpama dalam manajemen, efisien tapi tidak efektif. Nah, tidak mungkin kita begitu. Kita tidak efektif, efisien, nanti tidak jalan, tidak ada hasil. Kemudian kita mau efektif, seringkali tidak efisien, tidak kuat sumber daya. Maka kemudian diperlukan strategi-strategi, rumusan-rumusan kebijakan yang dia efektif, dia juga efisien, dia dinamis, dia juga stabil. Tujuan pemerintah tercapai, tujuan masyarakat juga tercapai. Walaupun secara fakta 100% tidak mungkin semuanya bisa terpenuhi, tetapi setidaknya itu adalah upaya untuk memecahkan masalah dan menyelesaikannya. Jadi ya, itu sedikit tentang gambaran dari studi kebijakan dan kebijakan publik.